awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini, semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni dari Mbak Afifah. Alhamdulillah, saya juga termasuk orang yang sering merasakan keajaiban sholawat, mulai dari dipermudahkan dalam segala urusan, terkabulnya hajat, dan lain-lain. Intinya satu, baca sholawat itu kita punya tujuan dan punya keinginan. Tujuannya adalah syafaat di akhirat, dan keinginannya adalah hal-hal keduniaan. Jadi jangan sampai kita berhenti baca sholawat karena keinginan kita tidak tercapai, karena kita masih punya tujuan. Jadi jangan sampai keinginan itu kita posisikan pada tujuan. Sekian, salam kenal dari Pamekasan, Madura. Baik, selanjutnya saya ini akan membacakan testimoni dari Kak Holili. Alhamdulillah, sholawat menenangkan hati saya dan keinginan saya pun dikabulkan instan. Alhamdulillah, hanya satu hari apa yang saya inginkan datang secara tidak pernah saya duga. Seketika saya menangis. Allah maha baik banget. Allahu Akbar. Selanjutnya ini adalah dari Andriansa. Assalamualaikum Kak Vina. Alhamdulillah Kak, aku ngamalin sholawat tapi memang gak sering ku baca. Aku lihat videonya kakak tentang kisah keajaiban sholawat. Aku ngerasain banget manfaatnya. Aku seorang honorer di suatu instansi yang dimana pada masa pandemi ini, pada masa pandemi itu kami sangat berharap bantuan kepada orang-orang yang dermawan. Apalagi saya seorang perantau dan hidup sendiri di kota industri. Kunci utamanya adalah satu, berbuatlah baik kepada semua orang. Yang kedua, berbagilah apabila ada rezeki. Yang ketiga, bersolawatlah dan yakin pasti akan datang keajaiban. Yang keempat, sabar dan terus berdoa. Alhamdulillah, tahun ini saya juga dapat tunjangan hari raya pertama saya. Semangat semuanya untuk mencapai impiannya. Dan yang selanjutnya adalah ini dari Pintu Hijrah. Aku percaya keajaiban sholawat. Beberapa bulan lalu aku pengen punya toko baju. Alhamdulillah, sekarang jualan baju aku udah banyak. Alhamdulillah juga banyak yang beli. Tapi akhir-akhirnya udah mulai nggak istiqomah sholawatnya. Insya Allah pengen mulai istiqomah lagi. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat Jibril 4444 kali dan sholawat munjat 1000 kali. Assalamualaikum Kak Vina, saya Arya. Saya mau cerita pengalaman saya baca sholawat Jibril yang 4444 kali. Waktu itu saya termotivasi dengan Kak DN Resutari. Saat itu saya lagi dipecat dari pekerjaan. Saya bingung mau kerja apa dan mau kerja di mana. Dan saat itulah saya memulai mengamalkan sholawat Jibril yang 4444 kali setiap hari dengan niat lillahi ta'ala. Dan saya berdoa kepada Allah supaya saya tuh dapat pekerjaan baru. Saya mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan tapi tidak ada yang diterima. Terus sampai saya itu melamar pekerjaan ke luar kota. Saya melamar di 3 kota. Tidak diterima juga Kak. Saya tuh sampai capek sendiri. Terus saya berusaha untuk mengamalkan sholawat munjat 1000 kali. Awalnya saya membaca sholawat munjat itu 500 kali setiap malam Kak. Terus saya usahakan saya tambahin menjadi membaca sholawat munjat 1000 kali setelah sholat tahajud. Saya bangun setengah 12 malam, terus saya sholat taubat, sholat hajat, dan saya sholat tahajud. Setelah sholat tahajud saya kembali sholawat munjat, karena dengan jalur langit itulah
mudah-mudahan saya mendapatkan pekerjaan, dan saya hanya berharap kepada Allah dan berdoa kepada Allah, dan saya yakin pasti dapat kerjaan, karena saya setiap hari, setiap selepas sholat subuh, saya membaca sholawat Jibril yang 4444 kali. Itu sekitar kurang lebih 1 jam waktunya. Dan saya kalau malam setelah sholat tahajud geber sholawat munjat 1000 kali. Itulah ikhtiar langit yang saya lakukan. Saya berusaha gempur jalur langit setiap hari karena saya dipecat dari pekerjaan. Nah, tiba-tiba Nah ternyata alhamdulillah hajat saya Allah kabulkan. Tiba-tiba ada nomor yang tidak terkenal nelpon saya nawar pekerjaan, dan agak maksa gitu untuk ketemuan interview, padahal saya nggak pernah melamar di pekerjaan tersebut, Kak. Jadi dengan agak terpaksa saya datang interview, dan saya dijelaskan kerjaannya kayak gini. Alhamdulillah saya diterima, dan pekerjaan saya yang saya dapatkan lebih baik dari pekerjaan saya yang dulu, baik dari segi gaji maupun dari segi pekerjaannya. Dan alhamdulillah banget, dulu goalku itu dapat passive income 50 juta per bulan, supaya saya bisa sedekah subuh 1 juta per hari, Kak. Mungkin waktu dulu tuh kayaknya tuh nggak mungkin ya sedekah 1 juta setiap subuh, karena sedekah 10.000 aja kita tuh berat, bukan susah tapi berat. Tapi alhamdulillah karena goalku tuh dapat passive income 50 juta per hari, karena supaya saya tuh bisa sedekah subuh 1 juta per hari. Alhamdulillah saat ini sudah dapat passive income 50 juta, dan alhamdulillah bisa tercapai, saya bisa sedekah subuh 1 juta per hari. Alhamdulillah Kak Vina. Nah, jadi buat teman-teman, ayo kita amalkan sholawat dengan istiqomah. Meskipun hajat kita sudah terkabul, tapi kita tetap harus istiqomah ya. Sebab kalau kita ingin dapatkan apa yang kita harapkan, ya kita harus deketin Allah. Perjalanan saya Riyadhah itu enggak sebentar teman-teman. Saya lumayan lama mengamalkan sholat Jibril 4444 kali, dan sholawat munjat 1000 kali untuk mendapatkan passive income 50 juta dan sedekah subuh 1 juta per hari. Dan itu terwujud, saya gempur jalur langit itu lumayan lama teman-teman, enggak sebentar. Jadi buat teman-teman yang hajatnya belum terkabul, jangan mengharapkan hajat terkabul dulu, tapi ayo kita mengharapkan ampunan Allah terdahulu. Mungkin kita banyak dosa teman-teman. Cukup segini saja Kak Vina cerita saya. Semoga cerita saya ini bisa memotivasi teman-teman yang lagi butuh pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Arya atas testimoni yang diberikan kepada kita semua. Semoga testimoni Kak Arya ini bisa menginspirasi kita semua. Subhanallah ya teman-teman, Kak Arya ini beliau dulunya tuh dipecat dari pekerjaannya, dan namanya kita nggak tahu ya napasnya kita ya teman-teman. Subhanallah, Kak Arya tuh sampai bingung mau kerja apa dan kerja di mana, sampai melamar ke sana ke sini, sampai melamar di luar kota, bahkan sampai di 3 kota ya teman-teman. Kak Arya berusaha untuk mengamalkan sholawat Jibril yang 4444 kali, karena beliau termotivasi dengan videonya Kak DN Resutari. Subhanallah, ternyata beliau nggak berhenti di situ, nggak melamar di sana sini kok nggak diterima juga. Ternyata beliau malah tambahin gempur jalur langit beliau itu. Dan Kak Arya itu setelah membaca sholawat Jibril 4444 kali setelah sholat subuh, ternyata Kak malamnya itu setelah sholat tahajud, beliau bangun kan setengah 12 malam ya, sholat taubat dulu, sholat hajat, kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, Kak Arya ini gempur jalur langit ini membaca sholawat munjat 1000 kali sekali duduk, dan beliau membaca sholawat munjat 1000 kali, terus
sholat subuh. Setelah sholat subuh beliau membaca sholat Jibril 4444 kali. Katanya waktunya itu hanya sekitar kurang lebih 1 jam. Subhanallah, ternyata Allah kabulkan doa Kak Arya tersebut, yang mana ada nomor telepon yang gak dikenal oleh Kak Arya. Nelfon Kak Arya, beliau itu nawarin Kak Arya pekerjaan dan agak paksa gitu ya. Terus kemudian ketemuan untuk interview, padahal sebelumnya Kak Arya itu gak kenal sama nomor tersebut. Dan akhirnya Kak Arya tuh terpaksa beliau pergi ke tempat interview tersebut untuk menjelaskan pekerjaan tersebut. Dan alhamdulillah Kak Arya diterima di pekerjaan tersebut. Dan alhamdulillah ternyata Kak Arya itu dulu goalnya itu dapat passive income 50 juta karena ingin bersedekah subuh 1 juta. Subhanallah ya teman-teman, ternyata kejadian karena kata Kak Arya ini, beliau riyadhah gempur jalur langit ini lumayan lama ya teman-teman. Ternyata kejadian beliau setiap hari bisa sedekah subuh ya teman-teman. Subhanallah, benar ya teman-teman, kalau sedekah subuh itu walaupun hanya 2.000, 5.000 atau ngasih makan kucingnya atau sedekah apa, pokoknya yang penting subuh itu subhanallah benar-benar ajaib ya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya share. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.